السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Kita sampai hadis 38. Hadis 38. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud dia berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'aku, dan waktu itu Nabi dalam keadaan sakit, demam, mungkin sakit menjelang ajal beliau, kan 13 hari kira-kira ya. Karena diriwayatkan di luar ini beliau tidak pernah, hampir tidak pernah sakit. Ada pembahasan khusus kenapa beliau jarang sekali sakit. Faqultu, aku berkata, Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, innaka tu'aku waqan syadidan. Ya Rasul, aku lihat engkau demam dengan dahsyat. Dan terlihat ya, orang demam sumang-sumang sedikit dengan demam yang luar biasa, suhu tinggi kan kelihatan, mungkin menggigil. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasul, engkau demam luar biasa, waqan syadid. Dijawab oleh Nabi, ajal. Ajal di sini lebih fasih, lebih bagus daripada na'am. Artinya sama, iya. Nah, ini miskinnya bahasa Indonesia, tidak bisa menerjemahkan, tidak bisa membedakan antara ajal dengan na'am. Sama-sama iya atau betul, padahal tentu berbeda. Kalau beliau menjawab na'am, tentu bisa dimengerti. Beliau menjawab ajal, lebih fasih. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sungguh aku demam 2 kali lipat dibanding demam salah seorang dari kalian. Dan begitulah para nabi, para rasul diuji oleh Allah berupa sakit misalnya 2 kali lipat dari sakitnya orang biasa. Jadi jangan dikira bahwa para nabi, para rasul, antum jangan melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yang Allah berikan kepada Nabi Daud, yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Ingat, di balik itu ada sakit yang luar biasa, ada demam yang luar biasa 2 kali lipat. Misalnya kita demam 40 derajat, sudah nggak kuat, sudah maksimal. 41 derajat mati misalnya. Beliau Rasulullah berapa? 2 kali lipat, 80 derajat. Kayak apa ya? Nggak akan sanggup kita. Maka para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, luar biasa fisiknya, bukan cuma ilmunya, ketakwaannya, kesabarannya, keimanannya,
tapi fisik beliau juga luar biasa. Pernah satu ketika para sahabat memukul batu menjelang perang Ahzab atau perang Khandaq, nggak pecah-pecah. Dipukul si A nggak pecah-pecah, nggak dipukul si B nggak pecah-pecah. Pakai alat tentunya ya. Nah, Nabi datang sekali pukul pecah. Ya. Tenaga beliau berlipat. Begitu pula sakitnya. Seandainya kita ditimpa sakit seperti sakitnya Rasulullah, sakitnya para nabi, para rasul, nggak akan kuat. Tidak akan kuat. Ada seorang sahabat yang duduk berjajar dengan Nabi SAW, mungkin duduk bersila ya. Tanpa sengaja ujung lutut Nabi menempel di paha sahabat ini, Jabir bin Abdullah. Ya, seberat-berat lutut beliau seberapa ya? Nindih pahanya Jabir. Tiba-tiba beliau kedatangan wahyu. Beliau nunduk, tidak sadarkan diri, kan begitu kalau setiap kali beliau menerima wahyu. Tiba-tiba pahanya Jabir mengatakan, waktu itu serasa pahaku seperti mau patah, tertindih oleh ujung dengkul Nabi SAW saat menerima wahyu. Itu Jabir hanya tertimpa ujung lutut Nabi. Bagaimana kalau Jabir yang menerima wahyu? Nggak akan kuat, mati ya. Maka aneh dan menggelikan ketika ada seorang wanita mengaku dapat wahyu sebagai nabi. Jangankan wanita, laki-laki pun kalau bukan para nabi, para rasul nggak akan kuat menerima wahyu. Berat wahyu itu. Sanulki alaika qaulan sakila. Akan aku berikan kepada engkau ya Muhammad ucapan yang berat, karena wahyu itu berat. Bukan hanya berat isinya, tetapi berat, betul-betul berat. Nabi juga pernah duduk di atas unta. Tiba-tiba wahyu turun kepada beliau. Maka unta itu langsung ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai perut unta itu menempel bumi. Unta yang segitu kuat tidak sanggup menopang badan Nabi yang sedang kedatangan wahyu, karena wahyu adalah berat. Dan begitulah para nabi, para rasul, fisiknya kuat luar biasa, maka sakitnya pun, ujiannya pun luar biasa. Ini salah satunya. Aku diberi demam 2 kali lipat dari demamnya manusia biasa. Fakultu, aku mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, dzalika anna laka ajrain. Kalau begitu engkau mendapatkan 2 pahala ya Rasul. Dijawab oleh Nabi, aja. Iya. Dzalika kadzalik. Betul. Ma min muslimin yusibuhu adha. Setiap muslim yang tertimpa sakit, mungkin pusing, mungkin demam, mungkin sakit perut dan lain-lain, syauqatun fama fawqaha, walaupun sakitnya itu sekedar tertusuk duri,
atau lebih ringan dari tertusuk duri. Apa? Illa kaffarallahu biha sayyiati. Allah hapus kesalahan-kesalahan si muslim dari penyakit itu, gara-gara penyakit itu. Ya, dengan syarat dua. Ya. Jadi musibah demi musibah, penyakit yang menimpa kita akan menghapuskan dosa-dosa kita, betul, tapi ada dua syarat. Satu, kita muslim, mukmin, beriman. Kalau kafir ya enggak. Mau bertubi-tubi ujian itu menimpa pada diri seorang kafir, enggak ada kebaikannya, enggak ada pahalanya. Ya mungkin kebaikan dunia saja, menjadi ulet, menjadi tertempa, menjadi tidak cengeng, gitu. Kebaikan dunia. Adapun pahala akhirat nggak dapat. Jadi syarat pertama muslim, mukmin, beriman. Syarat kedua, sabar. Ini kita kan masih bab sabar, ya. Masih panjang bab sabar ini. Masih ada beberapa belas hadis lagi, panjang sekali bab sabar ini. Walaupun muslim, walaupun mukmin, tapi ketika kita tertimpa musibah kok tidak sabar, malah keluar cacian, makian, maka bukan pahala yang kita dapat, malah dosa. Wa khuttat anhu dunubuhu kama tahuttut syajaratu waraqaha. Dan akan berguguran dosa-dosa kita seorang muslim yang tertimpa musibah kalau sabar, sebagaimana rontoknya daun-daun dari pohon, ya. Dan itulah hikmah dari penderitaan-penderitaan yang ditimpa oleh, yang dirasakan oleh seorang muslim. Nanti di surga ada seorang muslim yang senang sekali mengingat dulu di dunia begitu banyak mendapatkan ujian, bentar-bentar sakit, bentar-bentar celaka, bentar-bentar kena musibah. Akan dikenang oleh seorang muslim di surga sebagai sesuatu yang indah. Dan dia sabar tentunya, ya. Karena dengan penderitaan-penderitaan tersebut, penyakit-penyakit tersebut, musibah-musibah tersebut, dia masuk surga. Ya. Hari ini kita bersedih, hari ini kita menyayangkan saudara-saudara kita yang dibantai di Syria, di Bosnia waktu itu, di Poso, atau saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, tsunami, gempa bumi, segala macam. Saudara-saudara kita sekarang sedang bersenang-senang, mendapatkan kenikmatan dari Allah, padahal kita menangisi mereka, sebagian meratapi. Mereka malah sedang bersenang-senang. Inda rabbihim yurzaqun, mendapatkan rizki dari sisi Allah. Kita nggak tahu, ya. Itulah muslim, itulah mukmin. Kasih sayang Allah kepada kaum muslimin seperti itu. Allah kasih surga, kenikmatan kepada mereka ini, tapi karena mereka ini banyak dosa, banyak berbuat bid'ah misalnya, banyak melakukan kemaksiatan, tapi sebagai muslim Allah mencintai mereka, Allah menyiapkan surga untuk mereka. Tapi karena mereka masih banyak dosa, Allah tenggelamkan di bumi, Allah kasih tsunami, Allah kasih terjang tanah longsor, banjir, akhirnya masuk surga. Gitu. Tentu ini bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in. Tidak terkena tsunami, tidak terkena gempa bumi, tidak terkena angin puyuh, bahkan hidup dalam keadaan kaya raya, berkuasa, menjajah di muka bumi, dan akhirnya masuk surga.
Makanya jangan berbuat maksiat, jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah, agar tidak ditimpa musibah demi musibah. Kalau berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, walaupun mereka masih muslim, masih mukmin, dan akhirnya akan dimasukkan surga oleh Allah, yaitu tadi ada gempa bumi, ada tsunami, ada tanah longsor, ada banjir, dan seterusnya. Ada kelaparan, ada terlunta-lunta, sengsara. Tentu kita tidak menginginkan seperti itu. Karena Allah tidak mewajibkan siapa yang ingin masuk surga, dia harus terlunta-lunta dulu di dunia. Nggak ada kaidah seperti itu. Siapa yang ingin surga, dia harus melarat dulu di dunia. Enggak. Siapa yang ingin surga, dia harus dijajah dulu di dunia. Enggak. Tapi siapa yang ingin masuk surga, taat kepadaku. Taat kepadaku. Salah satu bentuk taat apa? Sabar. Sabar ketika tertimpa musibah itu. Dengan sabar, pasrah seperti saudara-saudara kita, ya gimana nggak pasrah? Sudah tergulung ombak, sudah masuk ke dalam bumi, sudah tertimpa reruntuhan, bebatuan, pasrah, mohon ampun kepada Allah, akhirnya diampuni insyaallah. Muttafaqun alaih fi kulli hadis. حصول الثواب على أنواع البلاء مع الصبر. Diraihnya pahala ketika tertimpa berbagai macam musibah itu harus dengan sabar. Maka sekali lagi, jangan antum buru-buru menyimpulkan pokoknya kalau kena musibah berarti pahala, pokoknya kalau sakit berarti pahala. Tidak seperti itu. Harus sabar. Kalau nggak sabar ya tidak. Jadi intinya di sabar, bukan di musibahnya. Kemudian asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Dan ingat, hanya Allah yang tahu, bukan penilaian kita. Kalau kita yang menilai, barangkali apa beratnya ujian Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kaya raya, raja, berkuasa, apa ujiannya? Nah, itu penilaian kita. Tapi Allah Maha tahu. Ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Sulaiman berupa kekayaan yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa, itu berat, sangat berat. Nabi Sulaiman kuat, maka beliau bersyukur. Coba kalau kita mungkin gak kuat. Antum saya diuji seperti Nabi Sulaiman, mempunyai kekayaan yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa, mungkin kita akan sombong, ujub, merasa dirinya hebat. Nabi Sulaiman tidak. Beliau kuat, kita tidak kuat. Kalau Nabi, kalau Allah dan Rasulnya sudah menghukumi, maka jangan kita memakai pandangan-pandangan pendapat kita. Seperti Allah dan Rasulnya sudah menetapkan berdasarkan kesepakatan, ini ditunjukkan dengan kesepakatan sahabat, bahwa manusia paling mulia setelah para nabi, para rasul siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini sudah jelas. Lalu kita mau ngotak-ngatik, kita mau meninjau, kita mau membahas apa sih keutamaan Abu Bakar? Perasaan biasa-biasa saja. Coba kita bandingkan dengan Khalid bin Walid misalnya.
luar biasa itu. Di medan perang luar biasa Khalid bin Walid atau Amr bin As, lalu ditimbang-timbang. Nggak boleh. Sudah jadi, sudah matang, jangan dimentahkan lagi. Pokoknya manusia paling mulia setelah para nabi adalah Abu Bakar. Mau kita tidak tahu perjalanan beliau atau tidak, tidak masalah. Kita harus yakin bahwa kesepakatan para sahabat pasti benar, dan berdasarkan ucapan Allah, ucapan Rasulullah, manusia paling mulia di muka bumi setelah para nabi adalah Abu Bakar. Walaupun kita tidak tahu apa rincian kehebatan beliau, kalau tahu alhamdulillah. Kullama istadda al-marad wal adha bil 'abd al-mu'min dha'afa Allah lahu al-ajra. Setiap kali penyakit dan sakit itu bertambah pada diri seorang hamba mukmin, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Semakin sakit, semakin besar pahalanya. Semakin tersiksa, semakin besar pahalanya, dan begitu seterusnya. Dan Allah menguji sesuai dengan apa yang berat bagi Nabi itu. Ambil contoh misalnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita tahu yang menonjol pada diri beliau sifat apa? Masih ingat? Yang sangat menonjol pada diri beliau adalah sifat malu. Beliau sangat pemalu. Semua orang tahu, bahkan sebelum beliau jadi nabi, jadi rasul, sifat pemalunya itu terlihat. Pernah satu ketika beliau bersama paman-paman beliau, ini sebelum jadi nabi ya, mungkin waktu remaja muda begitu, kain beliau terjatuh, tersingkap sedikit ya, bagian lutut atau sedikit paha, maka beliau merah pada, malu sekali. Nah, beliau yang sangat pemalu diuji oleh Allah. Ini luar biasa ya. Justru diuji di situ. Yang kalau beliau boleh memilih, beliau milih ujian yang lain karena sangat berat, ini memalukan. Apa? Suruh nikah sama menantunya. Menantu tanda petik ya. Zainab itu kan seolah mantu beliau, karena Zainab kan istrinya siapa? Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha kan sempat diganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad karena dianggap anak oleh beliau, walaupun dibatalkan setelah turun ayat wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan ayah dari seorang laki-laki dari kalian. Allah mengharamkan adopsi seperti itu ya, tapi ya menjadi, karena dari kecil semua orang tahu kekasih Nabi yang saat paling disayang oleh Nabi, Zaid bin Haritha. Nah, dinikahkan oleh Nabi, rupanya tidak bahagia. Rumah tangga Zaid dan Zainab ini tidak bahagia. Bahkan Zainab pernah mengatakan, aku tidak mencela agamanya Zaid. Artinya di mata Zainab, Zaid itu orang soleh, orang baik, orang jujur, orang amanah. Tapi aku tidak suka. Kalau aku tidak takut dosa, rasanya aku ingin meludahi wajahnya. Ya, perempuan.
nggak suka gimana? Ya, nggak bisa dipaksa. Ujung-ujungnya Allah menyuruh Nabi, bukan menyuruh lagi, tapi menikahkan Nabi dengan Zainab. Kayak apa Manu? Kayak apa Manu? Dan sedikit diungkap di ayat itu bahwa Nabi suka dengan Zainab, istilah kita naksir dengan Zainab, tapi menahan diri karena kan itu mantunya, diungkap di ayat itu. Maka Ibnu Qayyim dan para ulama mengatakan, seandainya Rasulullah itu berkhianat, seandainya Rasulullah itu menyembunyikan wahyu, tentu wahyu ini yang akan disembunyikan. Karena kan aib bagi beliau, menampar berdiri beliau sendiri, memalukan beliau. Tapi karena beliau jujur, amanah, beliau sampaikan. Semua orang tahu, sampai kita hari ini tahu. Ternyata beliau apa istilah kita, naksir dengan Zainab. Dan tentu tidak salah, kan perasaan gitu. Yang salah udah tahu istri orang, didekati, digodai, diajak makan bareng, itu yang salah. Kalau sekedar perasaan, suka, cinta, naksir, ya itu kan di hati. Memang hati kita bisa atur, kan gak bisa. Yang mengatur hati kita adalah Allah, gitu ya. Inilah Nabi SAW dan umumnya para Nabi, para Rasul. Justru yang tidak disukai, disitulah diuji. Ya, mungkin kalau kita atau diantara kita malah kecil ujian ini. Orang kita bukan pemalu, ya, nggak punya rasa malu, ya biarin aja. Mungkin, tapi Nabi pemalu sekali. Justru diuji seperti itu berat sekali bagi beliau. Mungkin kalau kita malah nggak berat, karena kita nggak punya rasa malu atau kecil sekali rasa malu kita. Ya. Yang terakhir, al-qawiyyu yahmilu ma la yahmilu ta'if. Orang yang kuat itu bisa membawa apa yang tidak bisa dibawa oleh orang yang lemah. Maka fal mu'minu yubtala ala qadri dinihi wa yaqinihi. Seorang mukmin itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya dan keyakinannya. Maka kenapa para nabi, para rasul diuji dengan begitu dahsyatnya? Karena imannya kuat, agamanya kuat. Ujian kita biasa-biasa aja, ya nggak jauh dari miskin, gaji kecil, sakit, karena keimanan kita segitu. Allah Maha Tahu, gitu ya. Ini bukan berarti bahwa Allah akan menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya kalau Allah tahu bahwa kita nggak mampu, nggak kuat, kita nggak akan diuji dengan hal tersebut. Ini sebuah kesimpulan yang salah. Misalnya saya diuji berupa jabatan, lalu saya mengatakan, meyakini pasti saya akan kuat menerima jabatan ini sebagai gubernur misalnya. Kenapa? Karena kalau Allah tahu saya nggak kuat diuji jadi gubernur, tidak mungkin Allah akan menguji saya jadi gubernur. Nah, Allah uji saya jadi gubernur, berarti saya pasti kuat. Betul? Salah. Ya, salah besar. Kalau itu betul, tentu nggak ada korun, ya, tentu nggak ada Sa'labah harus ditawain. Tentu nggak ada saudara kita yang tadinya rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin baca Al-Quran, begitu diuji jadi wali kota, jarang ke masjid, nggak pernah ngaji lagi,
malah akhirnya korupsi, akhirnya masuk penjara. Berarti kan dia nggak kuat. Diuji berupa jabatan wali kota, dan tentu Allah Maha tahu, tapi Allah ujikan juga. Ya, jadi jangan salah paham bahwa Allah akan menguji sesuai dengan agama dan keyakinannya, khusus orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kan tidak semua orang dirahmati oleh Allah, apalagi orang-orang kafir. Kan ada istidraj. Nah, dari sini kita tidak boleh terlalu percaya diri. Kita tidak boleh terlalu husnudzon terhadap diri kita. Insya Allah saya kuat, insya Allah saya bisa, insya Allah saya mampu. Jangan. Karena sudah bergelimpangan kan, bukan satu dua. Yang tadinya rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ngaji, sekarang masuk penjara. Gara-gara apa? Tidak kuat diuji dengan jabatan, dengan uang, dengan suksesnya bisnisnya. Tidak tertutup kemungkinan kita. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana biha. Coba, buat apa Allah mengajari doa itu? Kalau Allah ternyata tidak mungkin menguji seseorang dengan ujian di luar kesanggupannya, buat apa ada doa itu? Ya Allah, jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Ya. Nah, adapun para nabi, para rasul, ini contoh besarnya, kan semua mereka kuat. Mereka semua kuat kan, diuji. Nah, tapi bertingkat-tingkat. Nabi Sulaiman kuat, Nabi Musa lebih kuat lagi, Nabi Ibrahim lebih kuat lagi, Nabi Muhammad SAW lebih kuat lagi. Gitu. Walaupun sama-sama kuat. Ya, kita lanjut satu hadis lagi, 39. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah. Ingat-ingat kalimat ini. Camkan kalimat ini. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka orang baik, orang buruk, orang muslim, orang kafir, itu kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak Allah. Jangan antum bilang kehendak yang bersangkutan. Kalau kehendak yang bersangkutan, ya semua manusia baik semua. Mana ada manusia yang pingin tidak baik? Semua manusia insya Allah pingin baik. Hatta pelacur, penjudi, pemabuk, kalau ditawari jadi pelacur apa jadi orang baik-baik, pasti dia akan jawab jadi orang baik-baik. Jadi pemabuk, penjudi ditanya jadi pemabuk, jadi penjudi seperti sekarang ini, apa jadi orang baik-baik? Tentu jawabnya jadi orang baik. Ya. Nah, maka lihat, may yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka manusia baik atau buruk kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita, sekali lagi, gak ada dari kita yang menghendaki keburukan. Antum lihat aja, ada anak baik, dia senang ngaji, asal ada pengajian dia datang, dia pengen baik. Ada pengajian lagi dia datang, pengen baik. Ada pengajian lagi dia datang, dia nggak bisa milih mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang syubhat. Akhirnya ketemu pengajian, bagi dia menarik. Oleh gurunya atau temannya ini diajak ke kontrakannya.
Lalu dipertemukan dengan gurunya. Oleh buka surat sekian ayat sekian, buka surat sekian ayat sekian. 3 bulan kira-kira ngaji, akhirnya anak muda ini melakukan bom bunuh diri. Ya, karena anak muda ini inginnya baik, sono ngaji, sini ngaji. Dia enggak dugem, ya, mati pijan, tawuran, pacaran, enggak. Sono ngaji, sini ngaji. Ketemu subhat, ketemu pengajian khawarij, diajari ngebom sana ngebom sini, katanya itu jihad. Anak muda nggak punya bekal ilmu apa-apa, dia manggut-manggut. Siapa yang nggak percaya Al-Quran? Buka surat sekian ayat sekian, surat sekian, isinya jihad di jalan Allah, jamin surga, bidadari, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya terkena subhat, akhirnya dia siap mati bunuh diri. Lihat, apakah dia baik? Tidak. Padahal dia ingin baik, dia nggak ingin maksiat. Nah, di sini kita tidak boleh sombong. Pokoknya kalau saya ingin baik pasti baik. Pokoknya kalau saya berusaha pasti bisa. Sombong. Nah, di sini kita harus berdoa, meminta, memohon, merengek supaya kita diberi hidayah oleh Allah, dituntun oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kalau Allah jaga, selesai. Mau ketemu pengajian khawarij, Allah jaga, Allah belokkan. Ya, sudah janjian, Allah bikin bannya kempes misalnya, nggak jadi ketemu. Kalau Allah jaga, selesai. Ya. Nah, mayyuridillahu bihi khairan, orang yang dikehendaki baik oleh Allah, yusib minhu, maka ini asaba yusibu, yusibu mestinya ini jadi yusib, jazm majzum, untuk menunjukkan apa? Jawab, sebuah kepastian. Siapa yang maka di sini kan yuridin, bukan yuridu, kan tadinya yuridu, jadi yurid. Artinya ini syarat, ini jawab. Artinya kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka pasti Allah akan timpakan kepada orang itu musibah, 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 musibah. Yusib minhu, akan ditimpa musibah, akan diuji. Ya. Maka orang yang dikehendaki buruk oleh Allah, paling buruk barangkali di muka bumi, siapa? Siapa? Fir'aun. Ada ujian, musibah? Kan? Sehat terus, sukses terus, nyaman terus, sesuai dengan rencana. Karena Allah tidak menghendaki baik pada diri Fir'aun, maka Allah tidak menguji Fir'aun, tidak memberikan musibah kepada Fir'aun. Begitu di akhir hidupnya baru sekalian habis-habisan. Dan Fir'aun sekarang sedang merasakan apa? Sedang merasakan timbul tenggelam. Kayak apa rasanya ya? Timbul tenggelam di air, tentu dengan penuh siksaan, sambil setiap pagi dan petang melihat salon tempat tinggalnya nanti di neraka. Sudah disiksa, melihat neraka yang jauh lebih dahsyat, dan itu setiap pagi dan petang. Kenapa? Karena Allah menghendaki keburukan terhadap Fir'aun. Maka selama Fir'aun hidup, entah berapa ratus tahun, Allah tidak timpakan musibah kepada Fir'aun. Berbeda dengan diri seorang muslim, bentar-bentar sakit, bentar-bentar dicaci, bentar-bentar dimaki, bentar-bentar dihujat, ujian demi ujian. Rawahul Bukhari fiqhul hadith, al-mu'minu la yaqlu min illatin aw killatin aw dillatin.
Seorang mukmin itu tidak pernah sepi dari sakit, kekurangan harta, lemah, dihina, dicaci dan seterusnya, tidak pernah sepi. Ya, sesoleh apapun, maka antum jangan berkhayal. Saya pengen nggak punya musuh, nggak ada yang benci sama saya, nggak ada yang mencaci maki saya, nggak ada yang menggunjing saya. Hayya, hanya. Masih ingat ucapan Imam Syafi'i? Ridhon nas ghayatun la tutrak. Ridho manusia, cinta manusia kepada kita adalah sebuah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Maka kalau antum hidup di dunia, cita-citanya adalah dapat ridho manusia, semua senang, semua menghormat, semuanya senyum sama kita, hayya. Carilah ridho Allah. Ini tidak hayal, insya Allah dapat. Walaupun dicaci maki oleh manusia, dijelek-jelekkan oleh manusia, digunjing, ghibah oleh manusia, enggak peduli. Ya. Manusia termulia di muka bumi ini. Ada yang mencaci maki? Padahal manusia paling mulia di muka bumi. Ya. Satu-satunya manusia yang berhak membuka gerbang surga. Ada yang caci maki? Ya. Al-ibtila'u amaratu hubbillahi li'abdihi. Ujian adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Ya, jangan mengatakan bahwa ujian itu tanda murka Allah. Justru tanda kecintaan Allah kepada hambanya, yang setelah Allah timpakan ujian, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan martabatnya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Begitu. Dengan apa? Dengan berbagai macam ujian. Karena hidup di dunia ini apa kalau bukan ujian? Ya, tidak ada yang tujuan. Tujuan nanti surga. Jadi dari kita lahir sampai kita mati, isinya cuma ujian, 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 ujian. Tidak ada yang tujuan. Beda dengan orang kafir. Memang orang kafir surganya ya di dunia ini. Ya. Kita kaum muslimin surganya di akhirat. Di dunia apa? Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bagi orang mukmin apa? Penjara. Jadi betul-betul kita sedang di penjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Beda dengan orang kafir. Di dunia ini surga. Betul-betul orang-orang kafir itu sedang menikmati surga. Kita sedang di penjara. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.